Saudari-saudaraku yang terkasih, renungan kita hari ini akan mengajak kita merenungkan soal sikap terhadap seorang pengkhianat. Kisahnya soal bagaimana Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa ada salah satu dari mereka yang akan menyerahkan sang guru kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Para murid tidak tahu siapa orang ini, tetapi Yesus tahu. Yang menarik bukan soal siapa yang menjadi pengkhianat, tetapi sikap Yesus terhadap sang pengkhianat. Yesus hanya mengatakan kepada Yudas Iskariot, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam hidup sehari-hari bersikap baik terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita itu tidaklah mudah. Dalam bahasa ketatanegaraan, seorang pengkhianat negara misalnya, hukumannya itu berat. Dia bisa dijatuhi hukuman mati. Atau dalam hidup sehari-hari ada banyak kasus. Misalnya yang termasuk pengkhianatan dalam hidup perkawinan itu misalnya perselingkuhan. Ada banyak orang, entah itu suami, entah itu istri dicelakakan, bahkan dibunuh karena mengkhianati janji perkawinan mereka. Yesus memberi contoh yang luar biasa. Ketika dia dikhianati, ketika dia sungguh-sungguh dijual dirinya, dan orang ini orang yang sangat dekat, muridnya sendiri, tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Dia tetap berbuat baik, dia tetap memberi kebaikan kepada murid yang mengkhianatinya. Saudari-saudaraku yang terkasih, memang ini sesuatu yang luar biasa, mungkin susah. Saya tidak seperti Yesus. Saya kalau dikhianati ya mungkin membalas mengkhianati dan seterusnya. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang beriman, apa yang dilakukan Yesus bisa dikerjakan. Dalam sebuah kisah yang dipakai dalam pendalaman APP, itu juga ada kisah yang menarik yang bisa memberi kita contoh bagaimana apa yang diajarkan Yesus itu rupanya mungkin. Dalam kisah itu dikisahkan ada seorang TKW yang bekerja di luar negeri. Kemudian karena dia mengenal seorang pria, terjadi relasi yang seharusnya tidak dikerjakan. Sampai ibu ini kemudian hamil. Karena dia hamil, kemudian dia dipecat tanpa diberi pesangon. Kemudian dia pulang ke Indonesia. Karena dia merasa bersalah, dia ketakutan, tidak mau pulang ke rumah orang tuanya atau ke rumah suaminya. Karena jangan-jangan nanti saya tidak diterima, jangan-jangan suami saya membunuh saya. Dalam kekalutan kemudian dia ditolong oleh seorang yang baik. Setelah dinasihati, bahkan dia di situ diterima sampai anaknya lahir. Dia kemudian sadar dan kemudian menelepon keluarga dan suaminya. Apa yang terjadi? Apa yang dia bayangkan bahwa dia akan ditolak, dia tidak diterima, itu tidak terjadi. Orang tuanya sungguh-sungguh mencintainya, suaminya tanpa bertanya memeluk dia bersama anaknya yang berusia 4 bulan. Saudari-saudaraku yang terkasih, ini contoh konkret dalam hidup sehari-hari dan benar-benar terjadi. Bagaimana yang diajarkan oleh Yesus itu sungguh-sungguh bisa dilakukan karena orang percaya, orang punya kasih yang luar biasa. Mari sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang diajari oleh belas kasih Allah, kita sungguh-sungguh mengikuti teladan Yesus yang tidak membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan, tetapi membalas pengkhianatan dengan kasih yang mendalam. Kiranya kekuatan dan berkat Tuhan mendorong kita, menggerakkan kita untuk melakukan hal yang sama.
Tuhan memberkati kita.